ini adalah sampah, ini adalah aset buat kita. Kalau memang kita melakukan kebersihan tapi kita tidak melakukan edukasi pada masyarakat. Begitulah sedikit dari kegiatan Karang Taruna Tunas Harapan di Desa Kesamben, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Sebuah organisasi yang ada dan beroperasi aktif di lingkup desa. Kita tahu bahwa Desa Kesamben ini memiliki banyak sekali keunggulan dalam hal prestasi desa, mata pencaharian, jajanan khas, dan yang terekspos luas adalah keindahan desa. Banyak terdapat bukit-bukit, sungai yang jernih. Banyak juga terdapat goa-goa yang memiliki cerita khas masing-masing. Namun, di tengah banyaknya hal yang patut kita banggakan, di Desa Kesamben ini sudah selayaknya didukung dengan lingkungan yang bersih, nyaman, aman, tanpa ancaman. Jika mendengar sekilas pembicaraan mereka, kita mendengar satu kata yang cukup familiar di telinga, namun cukup menjadi momok yang bahkan hampir terlupakan di tengah banyaknya problematika masyarakat, yaitu sampah. Plastik, bungkus makanan, kresek belanja, bekas popok, bungkus rokok, dan bahkan banyak sampah-sampah yang tidak tahu dari mana asalnya. Entah terurai atau tidak, entah bisa didaur ulang atau tidak, entah beracun atau tidak. Semua terkumpul di tempat-tempat yang sudah lama menjadi pembuangan sampah ilegal. Oke, mungkin untuk saat ini hal seperti ini belum terekspos ke media atau mungkin juga masih dianggap remeh untuk ditindaklanjuti. Namun, bagaimana dengan 5 sampai 10 atau bahkan 20 tahun ke depan? Sangat miris jika kita yang sekarang senang dan suka sekali menyepelekan hal yang bahkan dampaknya lebih serius dari yang kita bayangkan. Cuma masalah waktu hingga sampah-sampah ini menjadi bahan perbincangan orang-orang di tiap-tiap sudut gang. Bahkan lebih buruknya, mengancam sistem pertahanan utama pada tubuh manusia, yaitu kesehatan. Di tengah maraknya pandemi virus COVID-19 seperti ini, sudah selayaknya kita menjaga dan merawat kesehatan diri serta kebersihan lingkungan sekitar. Namun jika Anda sendiri tidak peduli dengan sampah, maka jangan berharap lebih dengan kesehatan lingkungan Anda, apalagi kesehatan tubuh Anda sendiri. Di era pandemi saat ini, kita tetap harus bisa memprioritaskan kebersihan di bawah kesehatan. Sebab apa? Kebanyakan penyakit-penyakit itu muncul karena lingkungan kita tidak bersih. Itu biasanya menjadi awal dari muncul-munculnya penyakit yang berbahaya. Jadi di era pandemi COVID-19 seperti ini, maka sebaiknya kita tetap menjaga kebersihan kita. Dan selain menjaga kesehatan, kebersihan tetap menjadi prioritas kita yang utama. Seperti itu. Baik, untuk dari Karang Taruna sendiri, kita akan berusaha melakukan giat rutin, entah itu per minggu, 2 minggu, atau sebulan sekali untuk membersihkan desa kita. Yang kedua, kita akan berusaha memberikan solusi sementara, yaitu memberikan bak-bak sampah di tiap-tiap gang atau tiap beberapa rumah warga. Agar apa?
masyarakat memiliki tempat sementara untuk membuang sampah-sampah mereka. Kemudian kita akan berusaha membentuk tim untuk pengangkutan sampah-sampah itu dan dikumpulkan di tempat pembuangan akhir. Yang ketiga, tidak lupa kita akan selalu mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Karena dengan kita mengedukasi masyarakat, kita akan mengurangi pembuangan sampah yang semakin hari semakin membludak banyaknya dan juga semakin tidak teratur tempatnya. Setiap ada tempat kosong, pasti akan menjadi tempat pembuangan. Dan itu yang akan kita edukasikan kepada masyarakat. Seperti itu. Ya, menurut saya sampah itu perlu dikelola. Kenapa? Ketika sampah itu berada di antara kita, sampah itu akan menjadikan lautan bagi desa kita atau tempat di sekitar kita, dan kita itu berada di antaranya. Nah, ketika kita berada di antaranya, apakah kita akan merasakan nyaman? Tentunya tidak, kan? Dengan membuang sampah, maka keseimbangan ekosistem yang ada di lingkungan yang terdampak sampah itu juga akan terganggu. Jadi harus ada pengelolaan sampah yang lebih baik. Ya, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya itu baik. Diawali dari cara kita untuk membuang sampah, harus ada lahan. Lahannya harus itu tepat guru, ya. Di sana juga tidak hanya ada lahan, tapi ada yang mengelola sampah itu. Artinya ketika sampah itu dibuang ke sana, dilakukan pembuatan SOP lah, katakan standar prosedurnya untuk pembuangan sampah, pembuangannya di tempat A. Maka di sana nanti petugas yang ada di sana harus bisa memilah sampah mana yang organik dan mana yang anorganik. Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu selalu menggunakan mangkok, tidak menggunakan plastik ketika makan bakso. Kemudian menggunakan gelas, tidak menggunakan plastik ketika minum es, seperti itu. Tuko nggih Mas, nek menurutku nek pamit niku seharusnya desa kan lahan kenan kan kathah, seharusnya desa niku maringi dalan didamelake dalan mawon enten lahan kosong, lahan kenaan kok umpama dikuak tebih saking dusun nggih bagus to ngoten. Umpama nek dalane mawon didamelake insyaallah umpama kok desa maringi napa desa badhe ndamel apa Karang Taruna sing ngurus mangke diguak adoh kono ngono nggih. Kalau bagi lingkungan, menurut saya ya keseimbangan lingkungan akan terganggu. Dan bagi manusia, ketika sampah itu menjadi busuk atau menimbulkan aroma-aroma yang menyengat, maka itu juga akan menimbulkan bakteri yang terhirup atau mungkin virus-virus yang terhirup, sehingga kadang-kadang manusia itu memiliki ketahanan tubuh yang berbeda-beda. Ini yang perlu kita pelajari. Ya, mungkin kita kuat untuk menghirup sesuatu yang berbau, yang menyengat, tapi ada manusia yang lain juga tidak. Dan ini akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Kita kadang-kadang ada dampak dari mungkin karena pengelolaan sampah itu kita jadi sering sakit, ya, karena daya tahan tubuh kita menurun. Terus kadang-kadang ketika sudah seperti itu kita kurang adanya olahraga. Karena apa? Kadang-kadang kita lari-lari sudah melemparkan suasana yang bagus, tapi kiri kanan sampah berserakan. Akhirnya kita berolahraga sambil menghirup bau dari sampah. Yang pertama yaitu tentang ketidaknyamanan kita ketika sampah itu semakin banyak, semakin menggunung, sedangkan kepadatan penduduk itu semakin meningkat, maka ketidaknyamanan itu akan juga meningkat. Kenapa? Sampah ketika kita dilingkari dengan sampah, ketika kita menjadi lautan sampah, maka kita itu tidak akan merasa nyaman dengan keadaan tersebut. Bayangkan kalau desa kita itu hijau, bersih, asri, pasti kita akan nyaman.
Kemudian dampak terbesar yang kedua, menurut saya itu tentang kesehatan ya. Ketika lingkungan kita bersih, maka hidup kita juga akan sehat. Ketika lingkungan kita itu dipenuhi dengan sampah, terus kemudian air yang kita gunakan otomatis akan tercemar dengan sampah tersebut, maka itu juga akan mengganggu kesehatan kita. Menurut kabar, sejak dulu sudah banyak tokoh-tokoh masyarakat yang mengkritik perihal sampah yang kian menjadi momok bayangan di masyarakat. Namun, sampai sekarang, kenyataan yang terjadi di lapangan bisa kita lihat di tempat-tempat tertentu. Sampah terkumpul jadi satu tanpa aturan, berserakan, mengancam kesehatan, dan ironisnya terabaikan begitu saja. Namun di sisi lain, nah ini mirisnya. Di sisi lain, masyarakat tidak memiliki pilihan lain dalam pengelolaan akhir dari sampah. Oke, baiklah. Jika masyarakat yang memang rela dan ikhlas untuk menggunakan sedikit dari akal pikirannya dan berpikir tentang kebaikan bersama, memilih untuk membakar sampah di pojok sekitar rumah mereka masing-masing demi untuk pilihan terakhir dalam pengelolaan sampah tersebut. Namun, kita bisa menilai sendiri di sekitar kita berapa banyak yang memiliki dan menerapkan sedikit rasa kemanusiaan tersebut. Ataukah justru malah lebih banyak yang memilih untuk tidak peduli terhadap hal yang harusnya bisa menjadi didikan anak-anak mereka dengan tidak membuang sampah sembarangan. Lalu bagaimana dengan mereka yang bahkan belum layak untuk menjadi tersangka atau oknum pembuang sampah sembarangan, yang masih dan sangat butuh bimbingan maupun didikan dari orang tua masing-masing, dan yang akan meneruskan jejak pijak berjalannya desa dari para pendahulunya? Bukankah kita ingin melihat cerah dan bahagianya masa depan mereka, indah dan lepasnya tawa mereka yang layak untuk kita banggakan? Atau justru kita ingin melihat mereka lebih susah, melihat kebingungan mereka dalam penyesalan problem yang bahkan mereka tidak tahu menahu siapa yang memulainya? Ironis sekali, bukan? Ketika hati nurani yang memang memiliki kesadaran mendalam tentang kemanusiaan bertentangan keras dengan logika yang memang belum atau mungkin tidak adanya proses akhir ke depannya. Apa? Kenapa? Bagaimana? Berapa banyak? Sampai kapan? Lalu apa? Segala aspek pertanyaan yang mempertanyakan solusi tentang ending dari pengelolaan sampah ini, semuanya tidak ada jawabannya. Lalu, dengan hal yang menjadi PR kita semua, masih bisakah kita bersinggap dengan hal yang seharusnya menjadi PR kita bersama? Masih bisakah kita bersikap tinggi hati,
bersikap sombong, hingga dengan sengaja kita menutup mata? Apa tidak adakah keinginan untuk menggunakan sedikit sisi kemanusiaan untuk menjaga lingkungan kita? Bukankah jika kita baik terhadap alam, alam pun akan baik terhadap kita? Ayolah, jika hatimu masih sehat, pikiran yang juga sehat, lalu kenapa kita memilih untuk membunuh semua itu dengan perlahan-lahan? Semoga hendak tersadarkan.